Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 akuntansi 1A pagi ingin mempresentasikan hasil survei UMKM kami yang telah kami survei sebelumnya dari minggu pertama hingga minggu ketiga. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Dengan saya sendiri, Sinta Suryandari sebagai moderator, dan rekan-rekan saya yaitu Sela Ananda, Cynthia Ainur, Aisyah Ramita, Rafael Dania, dan Ridatu Justriani. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan menjelaskan sedikit profil dari UMKM kami. Profil usaha dari UMKM kami yaitu usaha makanan yang dibuat oleh Ibu Yanti Mirawati sendiri, dan beliau memberikan nama usaha tersebut Soto Iyen Bagas. Di Soto Iyen Bagas ini juga banyak berbagai macam soto yang beliau jual, mulai dari soto ayam, soto daging, soto ceker, dan lain sebagainya. Beliau biasanya menjual di daerah perumahan dan memasarkan usaha tersebut melalui sosial media berupa WhatsApp maupun Facebook. Selanjutnya, akan dijelaskan apa sih pengertian usaha, faktor pendorong, dan nilai lebih menjadi seorang pengusaha yang akan dijelaskan oleh Aisyah Ramita. Kepada Aisyah Ramita, disilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Sinta Suryandari. Saya akan menjelaskan pengertian usaha. Usaha merupakan kegiatan atau aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh penghasilan atau rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Faktor pendorong menjadi seorang wirausaha. Yang pertama adalah niat yang sungguh-sungguh. Niat dan kesungguh-sungguhan dalam menjadi seorang wirausaha merupakan faktor terpenting utama dalam membuka suatu bisnis. Contohnya kasus dalam UMKM yang kami pilih yaitu Soto Iyen Bagas. Pada awal membuka usaha, Bu Yanti terlebih dahulu memiliki niat dan tekad untuk membuka usahanya. Yang kedua adalah optimistik dan fokus. Faktor kedua yaitu optimis terhadap usaha yang dijalani. Sebagai seorang usahawan, pantang untuk memiliki sikap pasrah atau pesimis. Dan sebagai seorang usahawan, harus memiliki pemikiran yang fokus on target. Jadi, setiap apapun yang dia lakukan, ada target yang harus dikejar. Ini membuat usahawan termotivasi untuk membawa perusahaan atau UMKM-nya menjadi semakin maju dan sukses. Nilai lebih menjadi seorang pengusaha. Yang pertama, kebebasan untuk melakukan apa yang disukai sambil mendapatkan penghasilan. Yang kedua, tidak bekerja di bawah tekanan pimpinan seperti halnya para pekerja atau karyawan. Yang ketiga, dapat menentukan sendiri keuntungan dan penghasilan yang diinginkan. Baik, terima kasih kepada Aisyah Ramita. Selanjutnya akan dijelaskan apa sih karakter ciri usahawan, kelemahan dan ide awal bisnis yang akan dijelaskan oleh Cynthia Ainur. Kepada Cynthia Ainur, disilakan. Baik, terima kasih kepada Sinta. Di sini saya akan menjelaskan karakter dan ciri usahawan yang sukses, yaitu jeli dalam melihat peluang, kreatif dan inovatif, serta disiplin dalam segala aspek dan berani mengambil resiko. Setelah itu, kelemahan yang dimiliki usahawan. Banyak orang yang menjadikan usaha sebagai ajang ikut-ikut apa yang sedang viral, tetapi mereka tidak dapat mengelola usaha itu dengan baik. Lalu pemilihan lokasi yang kurang strategis yang menjadikan pembeli sulit untuk mencari titik usahanya. Kurangnya tanggung jawab dalam menjalankan usaha atau cepat untuk putus asa, karena usaha yang kurang ramai diminati padahal yang namanya kita usaha itu tidak selalu ramai. Setelah itu, ide awal dalam menjalankan bisnis. Semua ini berawal dari kegemaran Bu Yanti dalam masak-memasak, sehingga muncul ide untuk membuka usaha bersama teman seperumahan yang akan membuka bisnis juga. Waktu itu, untuk memilih untuk menu makanan soto yang hampir kebanyakan disukai oleh para
orang mulai dari kalangan atas hingga kalangan bawah atau masyarakat umum biasa. Bahkan sering juga kita jumpai menu soto banyak variasinya. Sama seperti yang saya bikin, contohnya ada soto ayam, soto daging, dan soto ceker. Hidangan soto juga cocok untuk disantap dalam berbagai waktu, mulai dari hidangan sarapan hingga makan malam. Sehingga saya tertarik dengan menjual usaha soto ini. Baik, terima kasih kepada Cynthia Anton. Selanjutnya akan dijelaskan apa aja motivasi, kekuatan usaha, dan kelemahan yang akan dijelaskan oleh Sheila Ananda. Kepada Sheila Ananda, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Cinta. Di sini saya akan menjelaskan motivasi dalam usaha. Motivasi dalam menjalankan usaha ini adalah yang pertama, karena ada dukungan dari keluarga yang selalu mensupport sehingga bisa memulai usaha ini dari nol hingga sekarang. Meskipun usaha belum terlalu besar, tapi yakin dengan optimis serta dorongan dari orang terdekat akan menjadikan usaha ini menjadi besar sehingga cukup untuk memulihkan perekonomian yang menyusut karena pandemi. Berikutnya adalah kekuatan usaha. Kekuatan ini adalah jika dibandingkan dengan usaha yang lain, usaha soto ini bisa dijalankan untuk bisnis pemula. Karena modal yang diperlukan tidak terlalu banyak. Terus soto ini juga sudah terkenal di kalangan masyarakat, apalagi sotonya enak dan murah. Dan soto juga nggak gampang basi, jadi bisa dijual untuk besok. Setelah itu ada kelemahan usaha. Salah satu kelemahan yang dirasakan saat ini adalah harga bahan baku naik drastis, apalagi di masa pandemi seperti ini. Harga bahan baku naik secara otomatis harus menaikkan sedikit harga soto per porsi yang tadinya saya jual 10.000, saya naikkan jadi 11.000 agar mendapatkan keuntungan. Jadi harus pandai-pandai menjual soto ini agar harga per porsi tidak naik lagi. Terima kasih kepada rekan kami, Sheila Ananda. Selanjutnya akan dijelaskan apa saja ancaman, kendala, dan solusi dari usaha yang akan dijelaskan oleh Datul Gustriani. Kepada rekan kami, Datul Gustriani, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Cinta Surimbari atas waktunya. Jadi, ancaman usaha di sini yaitu banyaknya rumah makan baru, kurangnya dana usaha, dan sepi pelanggan karena usaha berpengaruh terhadap musim. Kemudian kendala usaha yang terjadi pada usaha Ibu Ien adalah pengantaran makanan, internet yang kurang stabil, dan belum ada lapak dan karyawan. Jadi solusi dari kami di sini adalah sebaiknya Bu Ien melakukan perekrutan karyawan dan menambah konektivitas jaringan dalam usahanya. Baik, terima kasih kepada rekan kami, Rida. Selanjutnya akan dijelaskan apa saja cara melakukan kreativitas, inovasi, dan cara menentukan produk yang akan dibuat dan dijelaskan oleh rekan kami, Rafael Daniel. Kepada Rafael Daniel, dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menemukan kreativitas dalam usaha. Yang pertama adalah menambah ilmu baru dengan mengikuti pelatihan dan webinar UMKM. Karena dengan mengikuti pelatihan dan webinar ini, maka ilmu-ilmu yang sebelumnya kita tidak tahu dalam dunia usaha, kita semakin tahu dan ilmu itu dapat kita terapkan langsung di usaha kita. Terus yang kedua ada selalu ingin menciptakan soto dengan tampilan yang baru dan menarik. Dalam kasus ini adalah usaha soto. Jadi selalu ingin menciptakan soto dengan tampilan yang baru dan menarik supaya pelanggan itu tidak bosan-bosannya untuk makan dan menikmati soto itu lagi. Yang ketiga adalah menjalin kerjasama antara UMKM untuk menumbuhkan ide-ide terbarukan. Yang ketiga adalah
menjalankan kerjasama. Karena kenapa? Jujur di dalam dunia usaha adalah yang paling kuat itu adalah relasi dan kerjasama antara satu pribadi dengan pengusaha lainnya. Selanjutnya adalah inovasi yang terdapat dalam soto Ian Bagas. Inovasi yang ibu itu buat di usahanya adalah salah satunya dengan memaksimalkan layanan GoFood, yang dimana ibu itu bisa membuat promo-promo menarik dan di dagangannya sehingga pelanggan bisa menarik pelanggan-pelanggan hingga menjadi pelanggan setianya. Dan ibu itu juga berniat untuk membuka lapak, tapi itu untuk planning ke depannya. Terus yang ketiga adalah bagaimana cara menentukan produk yang akan dibuat. Yang pertama, kita harus mengamati usaha apa sih yang tetap berkembang dan harga produknya tetap ekonomis di era pandemi sekarang ini. Karena jujur saja di era pandemi ini untuk makanan kuliner cukup banyak penurunannya. Terus yang ketiga adalah eksekusi. Setelah mengamati, sebaiknya langsung mengeksekusi produk yang sudah diamati sebelumnya. Dan berikut adalah dokumentasi dari wawancara kami bersama dengan Bu Yanti. Oke, terima kasih kepada rekan yang lain juga yang sudah menjelaskan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, saya sebagai moderator mewakili rekan sekelompok saya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih dan selamat pagi.